Baik, selamat sore. Kita akan lanjutkan kuliah kita terkait metodologi penelitian sosial. Tolong teman-teman kameranya aktif. Oke, saya akan share screen. Hermandus senyum terus. Sedang senang sepertinya. Oke, hari ini kita akan sama-sama mempelajari terkait jenis penelitian, strategi, dan metodenya. Sudah tampak di layar kalian? Ya, Pak. Oke. Tolong Yulianti Nenotek baca. Maaf, belum ada, Pak. Belum muncul. Maaf, Pak, layar tidak jelas, Pak. Yang lain bisa baca? Tidak bisa, ada, Pak. Pak. Muncul, Pak. Pak. Tidak bisa? Iya, tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Kalau ini bisa tidak? Kalau sekarang bisa tidak? Bisa, Pak. Oke, silakan. Bisa, Pak. Yulianti. Jenis penelitian strategis dan metodenya. Metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. 2. Merupakan dasar penyusun rangsangan penelitian. 3. Merupakan penyebaran dari metode ilmiah secara umum. Beberapa aspek dalam pemilihan metode penelitian. 1. Tujuan penelitian. 2. Sifat masalah yang akan diselesaikan. Tergantung jenis penelitiannya. Beberapa aspek dalam menyusun rangsangan penelitian. 1. Cara pendekatan apa yang digunakan. 2. Metode apa yang akan dipakai. 3. Strategi apa yang kiranya paling efektif. Oke. Nanti latihan membaca ya, Yulianti. Maaf, Pak, ada batuk. Ya, masih kurang jelas. Belum membaca secara efektif. Sering-sering membaca tulisan ilmiah supaya lebih baik. Oke, kita akan belajar tentang jenis penelitian, strategi, dan metodenya. Jadi, metodologi penelitian itu adalah metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Nah, karena disebut metodologi penelitian, merupakan dasar. Jadi kita kalau membangun rumah itu kan kita perlu dasar. Dasar itu disebut apa? Dasar dari sebuah rumah itu disebut apa? Kalau membangun rumah itu dasarnya kita sebut apa? Fondasi, Pak. Fondasi. Fondasi. Jadi metodologi ini adalah fondasi Fondasi. kita dalam melakukan menyusun sebuah perencanaan penelitian. Contohnya mau penelitian tentang konsumsi. Jadi apa? Apakah kita mau menggunakan survei, mau menggunakan FGD, kita harus susun metodenya. Nah, pemilihan metodologi penelitian tergantung pada beberapa aspek. Yang pertama, tujuan penelitian kita. Apakah kita bertujuan mengeksplorasi, atau kita tujuan membedah, memprediksi atau mengestimasi, silakan. Atau hanya mendeskripsikan saja. Yang kedua, sifat masalah yang akan diselesaikan. Nah, sifat masalah kita ini apa? Nanti akan kita pelajari pada slide-slide berikutnya. Jadi, intinya tergantung pada jenis penelitiannya. Apakah penelitian kita kuantitatif, kualitatif, eksploratif, deskriptif. Nanti kita lihat. Beberapa aspek dalam menyusun rencana penelitian. Yang pertama, cara pendekatan apa yang kita gunakan. Yang kedua, metode apa yang dipakai. Yang ketiga, strategi apa yang paling efektif. Nah, mari kita lihat macam-macam metode penelitian. Malia Florenciana Naimuni.
Tolong baca. Pertemuan ketiga, jenis penelitian, strategi, dan metodenya. Macam-macam metodologi penelitian. Didasarkan pada jenis penelitiannya. Beberapa jenis penelitiannya yaitu penelitian historis, yang kedua penelitian deskriptif, yang ketiga penelitian perkembangan, yang keempat penelitian kasus dan penelitian lapangan, yang kelima penelitian korelasional, yang keenam penelitian eksperimental, yang ketujuh penelitian tindakan. Baik, terima kasih Maria. Jadi didasarkan pada jenis penelitian itu, beberapa jenis penelitian dibagi dalam jenis penelitian sebagai berikut. Yang pertama historis. Historis itu nama kata dasar historis. Historis itu terkait apa? Eva Sofia. Ini sejarah, Pak, masa lalu. Masa lalu, bukan. Sejarah itu bukan masa lalu. Sejarah itu masa lalu, sekarang, dan akan datang. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kalau mempelajari sejarah itu kita mempelajari tentang apa yang sudah terjadi. Tidak. Jadi historis itu umumnya perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi misalnya dulu di Kefamenanu ini awalnya seperti apa, berkembang sampai sekarang pemukiman padatnya ada di sekitar kilo 9. Kenapa? Oh, ternyata karena tahun 2001 itu ada universitas yang didirikan namanya Universitas Timor, sehingga banyak masyarakat dari kabupaten lain, dari kecamatan lain datang dan menjadi penduduk meskipun secara tidak tetap demi menempuh pendidikan di universitas, sehingga pemukiman semakin padat ke arah kilo 9, ke arah luar kota. Itu historis. Penelitian deskriptif yang kita gambarkan, oh di Kefamenanu itu tempat yang paling padat penduduk di mana? Di misalnya kecamatan kota. Nah, kecamatan kota itu padat penduduk terdiri dari sekian ribu penduduk berjenis kelamin laki-laki, sekian ribu berjenis kelamin perempuan. Sekian ribu asal dari Kabupaten Melaka, dari Kabupaten Belu, Kabupaten TTS, dan lain-lain. Itu kita deskripsikan, kita gambarkan. Jadi deskriptif. Penelitian perkembangan itu kita lihat, misalnya kalau di mata kuliah agronomi dan lain-lain itu nanti kalian lihat hari ini tinggi batang sekian, lebar daun sekian. Kita lihat catat perkembangannya. Penelitian kasus dan penelitian, nah, kalau penelitian kasus dan field study atau penelitian lapangan ini, contohnya seperti yang biasa kalian baca skripsi-skripsi itu. Pernah baca tidak? Analisis pemasaran jagung kering atau jagung hibrida, studi kasus pada kelompok tani. Pernah baca tidak? Kalian pernah baca tidak? Angelina Naimno. Pernah baca judul seperti itu tidak? Angelina? Belum apa? Kenapa? Belum pernah baca judul belum yang pernah baca judul seperti itu. Oke, tugas catat. Silakan catat tugas saya. Oke. Tulis. Saya senang kalau kalian belum pernah mendapatkan atau membaca atau apa ya, berarti artinya kita harus langsung praktikum, langsung melaksanakannya dari supaya kalian mencari tahu sendiri dan menemukan. Oke. Sudah saya sebutkan, silakan dicatat. Silakan mencari artikel jurnal carilah artikel jurnal yang berjenis ini, semua yang ada di sini. Dari historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus dan penelitian lapangan, penelitian korelasional, penelitian eksperimental, dan tindakan. Silakan. Jadi masing-masing ini satu artikel dan tidak boleh sama. Nanti saya bagi PowerPoint-nya. Dikumpulkan lewat ini ya,
Shared Cloud. Sudah tahu kan cara mengupload tugas ke Shared Cloud? Kalau belum, nanti saya bagikan videonya. Jadi, masing-masing cari penelitian historis satu artikel, penelitian deskriptif satu artikel, penelitian perkembangan satu artikel, penelitian studi kasus dan penelitian lapangan satu artikel, penelitian korelasional satu artikel, penelitian eksperimental satu artikel, penelitian tindakan satu. Silakan. Bisa? Supaya kalian lebih paham. Kalau hanya saya jelaskan tanpa kalian melakukan pencarian, nanti kurang menarik dan kurang dipahami. Oke? Kita lanjut. Nah ini, supaya nanti lebih membantu, silakan Monica Nicolin baca. Pertemuan ketiga, jenis Langsung baca yang penelitian hijaunya saja. 1. Penelitian historis. Tujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesakan dengan cara bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Ciri-ciri. Yang pertama, data yang diolah biasanya data yang observasi orang lain atau data sekunder, sehingga keaslian, ketepatan, dan sumber data perlu diperhatikan. Yang kedua, dimungkinkan pula adanya data primer. Bila ada, harus diberikan prioritas. Yang ketiga, untuk memeriksa bobot dan dilakukan dengan kritik baca ulang. internal dan eksternal. Coba baca ulang. Bagian ketiga itu. Yang tiga. Ketiga, untuk memeriksa bobot data dilakukan dengan kritik internal dan eksternal. Kritik internal yaitu menguji inovatif, kejujuran, dan keterbatasan peneliti. Ulang. Kritik internal apa? Kritik internal menguji motif, kejujuran, dan keterbatasan peneliti dalam mengumpul data. Kritik eksternal relevansi, keaslian, dan akurasi data. Ya. Intinya penelitian historis itu tujuannya untuk membuat rekonstruksi. Jadi kita menceritakan awal berdirinya suatu kota atau suatu kerajaan atau sejarah Universitas Timor itu dari mana, kenapa harus di Keva, ada sejarahnya. Setelah itu kita data itu biasanya mungkin data dikumpulkan oleh dulu pegawai yang pertama kali bekerja di Unimor dan lain-lain, sehingga kita harus memeriksa keasliannya, ketepatan waktunya, dan sumber data bila perlu. Sumber data dari mana? Dari lembaga resmikah atau dari hanya pihak-pihak yang mungkin rumahnya dekat dengan Unimor atau pihak tersebut terlibat dalam pendirian sebuah lembaga pendidikan bernama Unimor. Nah, itu. Jadi penelitian historis itu terkait dengan runtut waktu, tapi dijelaskan dengan secara deskripsi. Kalau ada data primer, harus dipilih prioritas, ya, didahulukan data primer. Oh, sumber, kenapa, siapa? Oh, ini ternyata rektor pertama. Oh, dia yang bisa menjelaskan bagaimana sejarah universitas ini berdiri. Perlu ada kritik internal, kita uji motifnya. Apakah motifnya untuk betul-betul menceritakan kebenaran sejarah, jujur, atau dari eksternal, relevansi, cocok tidak yang diceritakan ini dengan kenyataan, dengan kondisi. Harus dilihat keaslian dan akurasi data-data itu akurat tidak. Nah, dalam penelitian historis itu langkah-langkah pokoknya itu yang pertama, kita mendefinisikan masalah. Masalah kita itu kita
definisikan, kita beri masalah kita, kita perlu menulis tentang sejarah sebuah lembaga karena lembaga ini lembaga yang besar, perlu diketahui kenapa harus berdiri di tempat ini dan lain-lain. Rumuskan tujuan penelitian dan hipotesis. Hipotesis ini jika dimungkinkan. Yang ketiga, kumpulkan data. Ya, kita menuju kepada pelaku sejarah, pelaku berdiri atau orang yang terlibat dalam pendirian sebuah lembaga atau yang menjadi saksi mata pada saat itu. Dan kalau ada dokumen-dokumen penelitian terdahulu, kita boleh citasi, kita boleh rujuk. Evaluasi data. Kita kritik internal maupun eksternal yang tadi sudah kita uji motifnya, uji akurasi datanya, uji kejujuran dan keaslian. Setelah itu kita buat dalam bentuk laporan. Contoh penelitian historis ini. Studi mengenai praktek ijon. Tahu praktek ijon? Ada yang tahu praktek ijon? Florianus, tahu praktek ijon? Tidak tahu, Pak. Florianus, kamu rumah di mana? Di Pasar Baru, Pak. Di Pasar Baru. Kamu suku Ya, Pak. asal kampung dari mana? Dari Ololok, Pak. Lolok. Ya, Pak. Itu di mana? Di kecamatan mana? Oh, di Insana. Kecamatan. Ya, Pak. Nah, di sana ada tidak yang padi belum kuning, jeruk belum apa, ada yang sudah pergi ambil uang di saudagar atau apa untuk kebutuhan begitu, ada tidak? Jadi jual dengan harga murah. Berpadi ada. Nah, itu namanya ijon. Ijon itu menjual harga di bawah karena desakan ekonomi. Biasanya kalau jeruk itu masih hijau diborong, sudah nanti tinggal ketika dia sudah ranum, sudah matang, tinggal dipetik. Tapi harga yang awalnya karena petaninya butuh uang, dilepas dengan harga yang lebih murah. Nah, itu praktek ijon. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Oke. Florianus ini enak, dia belajar sambil dengar musik. Semoga dengan dengar musik lebih cepat memahami. Musik tetangga, Pak, ini. Ya. Oke. Yang berikut, ini contoh. Untuk memahami dasar-dasarnya di waktu lalu, kenapa sampai dulu muncul praktek ijon? Apa yang menyebabkannya? Menguji apa sistem ijon, setelah itu kita uji. Apakah sistem ijon masih relevan di masa sekarang? Ternyata masih relevan karena masyarakat masih tetap kadang-kadang di musim belum panen, tapi ada kebutuhan ekonomi yang mendesak, terpaksa melepas bukan hanya untuk tanaman, kadang juga hewan dilepas dengan harga yang lebih murah. Karena apa? Desakan kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, menguji apakah nilai-nilai sosial tertentu serta solidaritas memainkan peran penting dalam berbagai kegiatan ekonomi perusahaan. Kita lihat apakah masalah masih adakah kerja gotong royong di tempat kalian, masih ada gotong royong tidak, atau semua sudah sistem bayar? Masih ada. Masih ada. Ada, Di mana? Pak. Coba ceritakan. Saya mau dengar yang ada sistem gotong royong. Tolong angkat tangan dan ayo. Saya mau dengar di mana yang masih ada sistem gotong royong. Tadi siapa yang bilang masih ada? Siti Nur Hasanah, di mana yang masih ada? Di Nian, Pak. Coba cerita. Tapi kamu kayaknya gelap ini. Di Nian bagaimana Siti Nur Hasanah terkait apa gotong royong? Coba ceritakan. Kayak mereka itu kalau kerja kebun itu, Pak, itu bisa satu RT masuk, Pak. Satu RT Ya, kerja semua. iya. Maksudnya Jadi- saling bantu-membantu, apalagi saat panen seperti ini, Pak. Oh, Kami akan gotong royong pergi ke kebun, terus panen. oh, tidak dibayar, itu kerja sukarela, begitu. Oh, iya, iya. Setelah itu nanti di petani berikutnya begitu, dan pindah-pindah. Oh, berarti masih ada. Iya. Ya? Oke.
Itu gotong royong itu yang disebut dengan nilai-nilai sosial. Solidaritas. Oke, Siti, tolong baca ini. Layar kamu tidak muncul. Iya Pak, maaf. Silakan. Kedua, penelitian deskriptif. Yang pertama, tujuan untuk membuat pencandraan atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu objek penelitian tertentu. Yang kedua, ciri-ciri. Yang pertama, tidak ada atau pengujian hipotesis, peramalan, pencaharian, implikasi hubungan antar variabel penelitian atau korelasional. Yang ketiga, memerlukan data yang benar-benar representatif atau mewakili objek penelitian. Yang ketiga, pengambilan sampel penelitian harus hati-hati. Penelitian deskriptif sering disebut dengan penelitian survei. Oke. Sekian. Jadi penelitian deskriptif itu tujuannya untuk membuat pencandraan atau penggambaran. Kita deskripsi itu kan gambar, deskripsi itu kan gambar. Secara sistematis, tapi gambarnya bukan asal-asalan, harus sistematis, runut, faktual, sesuai dengan fakta, dan akurat, betul-betul tepat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu objek penelitian. Contohnya, di Miomavo, pertaniannya subsektor apa yang cocok? Tanaman pangan kah, perkebunan kah, hortikultura, atau apa? Mario Arminto Muki, kalau di Miomavo cocok subsektor pertanian apa? Tanaman apa yang cocok di sana? Mario, silakan. Apa yang cocok di Miomavo? Di Eban, di... Tidak tahu? Sayuran, Pak. Sayuran. Jeruk. Nah, itu kita harus gambarkan bahwa di Kecamatan Miomavo Barat, itu sangat potensial atau cocok secara klimatologi dan secara topografi, agronomi, untuk pengembangan subsektor pertanian yaitu hortikultura, baik perkebunan, tanaman perkebunan maupun sayur-sayuran. Nah, kita gambarkan dan memang di sana cocok. Beda dengan Biboki, lebih cocok tanaman pangan. Nah, dalam ciri-ciri dari penelitian deskriptif itu tidak ada pengujian hipotesis, tidak ada peramalan, tidak ada pencarian implikasi hubungan antar variabel yang penelitian yang bersifat korelasional. Jadi kita hanya menggambarkan adanya bagaimana kita gambarkan, tidak usah kita prediksi, tidak usah kita hitung, tidak usah kita cari hubungan kenapa begitu. Nah, yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah memerlukan data yang benar-benar representatif dan betul. Data itu harus mewakili. Contohnya, jumlah petani yang menanam sayur harus sekian, jumlah petani yang punya kebun, punya pohon buah-buahan harus sekian. Itu data itu mewakili objek penelitian kita. Dan harus hati-hati. Tidak bisa kita hanya pergi lihat dan tidak, kita harus tanya, kita harus pergi lihat betul apakah kebunnya luas. Jangan hanya lihat dari pinggir-pinggir saja. Oke, Sandi, tolong baca. Penelitian deskriptif. Langkah-langkah pokok. Yang pertama, definisikan tujuan secara jelas dan spesifik. Yang kedua, spesifik. Yang kedua,
rancangan metode pendekatannya, data apa yang dikumpulkan, bagaimana cara pengumpulannya, alat apa yang digunakan untuk pengumpulan data, siapa sumber datanya, siapa yang bertugas mengumpulkan data, dan sebagai berikut. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Kumpulkan data, tuliskan laporan. Contoh penelitian deskriptif. Pertama, studi mengenai kebutuhan tenaga kerja dalam bidang komputer tahun 2000. Yang kedua, survei mengenai pendapat umum mahasiswa untuk menilai sikap pada mahasiswa terhadap rencana perubahan kurikulum. Oke. Jadi langkah-langkah pokok dalam penelitian deskriptif itu, kita harus mendefinisikan tujuan secara jelas dan spesifik. Ya, tujuan kita untuk mendapatkan gambaran terkait contoh yang tadi saya sebutkan, potensi Kecamatan Miomavo Barat dalam sektor pertanian. Nah, rancangan metode pendekatannya adalah data yang apa yang akan kita kumpulkan. Oh, data terkait luas lahan pertanian, berapa banyak penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Setelah itu komoditas apa saja yang cocok secara agroklimat untuk dibudidayakan di Kecamatan Miomavo Barat. Tadi apa Mario? Komoditas apa saja yang cocok di Miomavo Barat? Mario Arminto Muki. Kalau Mario tidak ada, kita ganti dengan Maria Novita Enahat, alias Tahta Nahat. Silakan Tahta. Tadi komoditas yang cocok dibudidayakan di Miomavo Barat apa saja Mario? Apa Mario? Kalau Mario tidak tahu, kita ganti ke Maria Novita Nahak. Maria silakan, Maria Novita Nahak. Apa komoditas yang cocok dibudidayakan di Miomavo Barat? Oh, Maria kayaknya tidak bergabung ya. Kopi, jadi kafe. Seru mati. Saya nonton ulang-ulang. Oh, sepertinya Maria tidak ikut kuliah, sedang cerita. Kita keluarkan saja. Ada bahas film tadi. Oke, tadi Ermina. Tadi kalau yang kita bahas apa saja komoditas yang cocok dibudidayakan di Miomavo Barat? Ermina Anita Seran. Jeruk dengan sayuran, Pak. Sayuran dengan jeruk. Jeruk itu termasuk apa? Jeruk itu termasuk dalam tanaman apa? Ermina. Hortikultura, Pak. Hortikultura, oke. Setelah itu kita lihat bagaimana cara pengumpulannya. Apakah kita pergi langsung tanyai kepada petaninya atau kita cukup baca data yang ada di BPS. Kalau yang data di BPS itu data apa? Data yang dipublikasikan itu data apa? Angela Trisnawati Susu. Kalau cara pengumpulannya ada dua. Satunya kita ketemu petaninya dan tanya, satunya kita baca dari publikasi, misalnya data dari BPS, dari Dinas Pertanian itu. Kalau yang ketemu petani namanya data apa? Jenis datanya apa? Angela. Oh, Angela juga tidak ikut kuliah ini. Emiliana Buiseran.
Iya, Pak. Kalau ketemu petani itu jenis datanya dari jenis data apa? Kalau ketemu langsung dengan responden, itu jenis data apa? Jenis data primer. Sedangkan kalau kita baca dari publikasi dinas atau apa, itu jenis data apa? Sekunder. Sekunder. Oke. Nah, Sekunder. alat apa yang digunakan untuk pengumpulan data? Biasanya kalau pergi ambil data di masyarakat, kita bawa apa?